Malam itu Ian tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di kepala ranjang, matanya menerawang ke langit-langit. Suasana sunyi tapi pikirannya gaduh. Siapa Aira, mantan kekasih, istri yang ditinggal, atau calon yang kakak karena kehadiran mendadak yang di rumah ini? Pintu kamar terbuka lagi pukul 3 dini hari. Ia merefleks memalingkan wajah. Ia tak perlu menebak siapa yang masuk. Taeyong kembali, kali ini langkahnya berat. Tatapannya gelap, tapi bukan marah. Lebih seperti kesal atau kecewa. Apa tadi yang dia katakan padamu saat mempengaruhi pikiranmu hingga kau tak bisa tidur? Tanyanya datar. Ia menggigit bibir. Ia ingin diam, tapi suara itu terdengar dingin dan menuntut jawaban. Dia bilang aku hanya mainan, dan sebaiknya aku memilih untuk kemudian mengulang kalimat tersebut. Taeyong menatapnya dalam, lalu perlahan melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja. Lalu ia membuka kancing ke meja satu persatu. Ia membatu, jantungnya seketika berdegup cepat. Lalu kenapa kau tidak saja? Tanya Taeyong tiba-tiba. Ian terkejut. Ia menatap pria itu dengan mata membelalak. Apa? Taeyong mendekat, tubuhnya kini hanya beberapa jengkal dari Ian. Saat matanya tajam, nafasnya berat, dan suaranya lirih namun menusuk. Kalau kau merasanya terlalu berat, terlalu kotor, terlalu hina, kenapa kau tidak diri saja? Ambil atau benamkan kepalamu di batap. Mudah. Karena aku bukan pengecut, bisik Ian sambil menahan air mata. Aku ingin keluar, hidup, bukan seperti yang kalian mau. Seketika itu Taeyong menghentikan langkahnya, terdiam, mata mereka bertemu dalam perang sunyi. Lalu perlahan pria itu duduk di ujung ranjang. Ia menatap tangan Ian yang menggenggam spray. Tangannya gemetaran tapi tidak mundur. Kau bicara seperti orang kuat, gumam Taeyong, tapi tubuhmu masih gemetaran hanya karena aku mendekat. Karena kau bukan manusia, jawab Ian tajam. Dan untuk pertama kalinya Taeyong tertawa. Tertawa kecil, rendah, nyaris mengejek. Tapi bukan marah, justru senang. Bagus, aku lebih suka mainanku melawan sebelum takluk. Tangan dinginnya menyentuh lutut Ian. Garis itu semakin menegang. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, tapi mulai besok, aku akan mengajarmu bagaimana caranya menyerahkan tubuh tanpa kehilangan kendali. Karena jika kau ingin hidup, kau harus mengalah. Dan Aira, lanjutnya, dia tidak pernah tahu cara menyerah. Setelah pria itu keluar, Ian masih bisa merasakan hawa tubuhnya yang tertinggal di udara. Tangannya basah oleh keringat dan tubuhnya masih kaku di ranjang. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berbisik lirik ke dirinya sendiri. Aku tidak akan jadi boneka. Aku akan bertahan sampai aku bisa keluar dari sini. Tapi apa yang tidak Ian ketahui adalah Sakar tidak punya pintu. Karena sangkarnya bukan ruangan, melainkan sosok pria bernama Kim Taehyung. Dan ketika sangkar itu bernafas, menatap dan bicara, tidak ada kunci manapun yang mampu membebaskan penghuninya. Hanya satu pilihan yang tersisa, bertahan atau binasa. Keesokan paginya Ian dibangunkan oleh suara lembut dari sistem otomatis ruangan. Selamat pagi Nona Lim, waktunya mandi, waktunya sarapan, dan waktunya menjadi patuh. Ian mengerang pelan, suaranya manis tapi kata-katanya terasa seperti ejekan. Ketika ia duduk di ranjang, rantai di kakinya sudah dilepas. Sebuah kotak hitam dengan ukuran sedang berada di atas meja. Di atasnya ada selembar catatan kecil dengan tulisan tangan halus. Kenakan ini, jangan membuatku marah pagi ini. Ian membuka kotaknya perlahan dan tertegun.
Sebuah kain tipis berwarna merah, begitu pekat dan begitu ketat, seolah dibuat untuk mengembar bukan menutup. Bersama dengan sepatu tinggi dan sepasang anting berbentuk peluru kecil. Gila, bisiknya, dia sungguh-sungguh gila. Meski enggan, ia sadar betul satu hal, menolak berarti dihukum, dan ia belum cukup kuat untuk menentang hukum di tempat ini. Ketika pintu terbuka, Taeyong sudah menunggunya di ruang makan yang tampak begitu luas. Pria itu duduk dengan tenang, mengenakan keterangan jas rapi dan rokok menyala di antara jarinya. Saat melihat Yen, ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah melihat karyanya sendiri. Bagus, sudah datang. Kau mulai mengerti cara bertahan hidup. Yen hanya berdiri, tak ingin duduk dan tak ingin mendekat. Aku ingin kembali ke rumah, kumamian pelan tapi tegas. Tak ingin menaikkan satu alis. Rumah yang mana? Rumah bibimu yang menjualmu? Atau apartemen sewa murahan? Tempat kau makan mie instan setiap malam? Setidaknya ini bukan penjara. Tayang tertawa kecil. Salah, semua tempat adalah penjara. Bedanya, aku jujur tentang rantainya. Ian mengepalkan tangan. Apa kau tidak pernah mencintai siapapun? Pria itu terdiam, lalu ia berdiri pelan, mencoba mendekati Ian dengan langkah tenang. Pernah, jawabnya. Tapi karena dia lemah, dan cinta membuatku lemah. Ia mata ia dengan tajam. Dan aku benci kelemahan, karena itu aku lebih suka menjinakkan, bukan mencintai. Dia ingin menamparnya, ingin berteriak. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, suara lembut lain terdengar masuk ke dalam ruangan. Tuan Kim, temu Anda sudah menunggu di ruang bawah, ucap seorang pria bertubuh jangkung, mengenakan setelan gelap dan earphone kecil di telinga. Wajahnya tenang, berbeda dari pengawal lainnya. Kau tunggu di kamar, berita Taeyong pada Yan. Jangan ganggu aku hari ini. Yan melangkah mundur, tapi matanya tetap menatap pria pengawal itu. Ada sesuatu yang berbeda, tatapannya tidak tajam, tidak kasar. Dan saat mereka berpas-pasan, pria itu sempat berisik nyaris tak terdengar. Jangan takut, aku di pihakmu. Kedua mata Yan melebar. Untuk pertama kalinya muncul setitik cahaya dari lorong gelap ini. Tapi Yan tahu satu hal pasti, di dunia tempatnya terjebak sekarang, bahkan cahaya pun bisa membakar jika terlalu dekat. Pria itu menghilang secepat bisikannya. Taeyong telah turun ke ruang bawah untuk menemui tamunya. Sementara dia berjalan kembali ke kamar dengan dada berdebar. Kata-kata pengawal itu terus terngiang di telinganya. Tapi siapa dia? Kenapa dia berani bicara begitu pada semua orang di rumah ini? Tunduk dan takut pada Kim Tae-hyun.